Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terhormat Bapak Omar selaku dosen pengampu mata kuliah KKR. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas akhir dari case study Kapro Group yang berjudul Choosing a Business Expansion Strategy Using the AHP Toxis Method. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Selanjutnya merupakan Gantt dari proyek kami. Kemudian ada background dari case study ini, di mana ekonomi India mengalami perlambatan pertumbuhan industri karena meningkatnya biaya pinjaman dan masalah tenaga kerja. Salah satu perusahaan yang terkena dampak adalah Kapro, yang merupakan penyedia solusi teknik elektro yang berbasis di wilayah Delhi, di mana perusahaan ini memiliki klien di seluruh negeri, termasuk industri pendukung mobil, industri pengolahan makanan, produsen tekstil dan garmen, industri minuman, dan industri lainnya. Situasi yang dialami oleh perusahaan yaitu di mana perekonomian India menghadapi perlambatan pertumbuhan industri karena meningkatnya biaya pinjaman dan masalah tenaga kerja. Selain itu, meningkatnya keraguan atas prospek ekonomi India menyebabkan penundaan rencana ekspansi di berbagai industri. Selanjutnya ada situasi yang diinginkan, yaitu perusahaan yang menyediakan layanan infrastruktur untuk industri baru mengharapkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, karena perlambatan pertumbuhan yang mempengaruhi banyak perusahaan dari berbagai industri, Kapro Group adalah salah satu perusahaan yang terkena dampak langsung dan menghadapi stagnasi pertumbuhan. Pasar untuk proyek-proyek baru sedang mengering yang mengakibatkan meningkatnya persaingan berbasis harga di segmen rekayasa. Dengan melambatnya pertumbuhan industri di India, hal ini menyebabkan penundaan ekspansi dari Kapro Group. Situasi ini menekan perusahaan untuk mencari alternatif yang dapat menumbuhkan bisnis dalam situasi ekonomi saat ini. Dalam penelitian ini, project scope-nya yaitu memutuskan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria. Kriteria akan dibobotkan dengan AHP dan alternatif akan dinilai dengan topsis untuk mendapatkan keputusan akhir. Goal statement yang harapkan yaitu memilih alternatif yang paling kuat dengan keuntungan proyek menggunakan AHP Topsis. Deliverables yang ingin dicapai yaitu strategi ekspansi bisnis yang dipilih untuk Kapro Group berdasarkan skor akhir yang ditentukan nantinya. Dengan Kapro Group tentunya sebagai klien yang memiliki stakeholder diantaranya yaitu industry players, terdiri dari existing competitor dan juga new competitor, engineering graduates, unskilled labor, dan juga Indian government. Dalam memilih solusi, terdapat 9 kriteria yang akan dipertimbangkan sebagai bobot dasar pemilihan solusi. Di antaranya yaitu funding, projected operating income, projected growth per year, additional land requirement, additional machine requirement, installation cost, operational cost, entry barriers, dan juga manpower requirement. Dan berikut adalah hierarki tree dari penelitian. Terdapat 3 alternatif pilihan solusi yang akan dipilih, yaitu high voltage panel manufacturing, automated panel manufacturing, dan juga site installation. Berikut merupakan informasi detail dari ketiga alternatif yang bisa dipilih oleh Kapro, yaitu high voltage panel manufacturing, automated panel manufacturing, dan juga site installation. Perlu diketahui untuk pilihan yang kedua, yaitu automated panel manufacturing, Kapro Group harus menginstal terlebih dahulu high voltage panel sebagai predesesor, sehingga ketika Kapro memilih pilihan yang kedua, maka Kapro juga harus mendevelop atau menginstal high voltage panel atau pilihan yang pertama. Berikut juga tambahan informasi mengenai ketiga pilihan opsi. Yang perlu diketahui adalah di sini untuk entry barrier, untuk high voltage dan juga automated panel, entry barrier yang bisa dihadapi oleh Kapro itu cukup rendah karena kedua segmen ini merupakan segmen yang niche sehingga tidak ada prior kompetitor yang diketahui. Namun untuk site installation, Kapro dapat mengalami entry barrier yang cukup tinggi karena untuk segmen bisnis ini dapat dengan mudah dimulai oleh siapapun dengan modal yang rendah dan juga sumber daya manusia yang tidak perlu skill begitu. Jadi untuk site installation sendiri bisnisnya dapat dimulai oleh siapapun sehingga kompetitornya cenderung akan lebih banyak dibandingkan dengan kedua alternatif yang lain. Setelah itu, kami melakukan AHP dengan melakukan scoring untuk setiap kriteria, dan kemudian setelah kriteria tersebut dihitung untuk mendapatkan bobot berdasarkan metode AHP.
Bobot dapat dilihat pada slide di sebelah kanan. Nah, berikut merupakan hasil pembobotan dari setiap kriteria per alternatif. Tabel ini menunjukkan seberapa menguntungkan setiap kriteria dari suatu alternatif jika dibandingkan dengan alternatif lain. Nah, setelah itu, temuan rata-rata geometrik dinormalisasi untuk menghasilkan hasil matriks keputusan yang dinormalisasi dengan membagi hasil penilaian dengan akar kuadrat dari hasil penilaian kriteria untuk semua alternatif, seperti yang ditunjukkan pada perhitungan di dalam tabel dalam slide. Next. Hasil dari normalized geometric mean dikalikan dengan bobot kriteria sebelumnya menjadi matriks keputusan ternormalisasi berbobot. Solusi ideal positif diidentifikasi dengan mengambil nilai terbesar untuk kriteria benefit yang berwarna hijau dan nilai terkecil untuk kriteria cost yang berwarna merah. Hal berlaku sebaliknya untuk mencari solusi ideal negatif. Nah, kami kemudian menghitung jarak Euclidean dari setiap alternatif dan jarak relatif dari setiap alternatif ke kondisi terburuk. Jarak relatif ini dihitung dengan membagi jarak ke solusi negatif dengan jumlah jarak dari solusi negatif dan positif, yang direpresentasikan sebagai kedekatan relatif atau relative closeness. Dari hasil perhitungan pembuatan kriteria menggunakan AHP, kemudian dihitung performanya menggunakan penilaian TOPSIS, didapatkan bahwa nilai alternatif high voltage panel manufacturing memiliki performance score paling tinggi dibandingkan alternatif lainnya. Walaupun alternatif tersebut memiliki high initial investment, tetapi alternatif ini paling sesuai dengan kondisi perusahaan Kapro saat ini. Next. Selanjutnya, kami membuat risk management untuk mengidentifikasi apa action required terhadap risk yang mungkin akan terjadi selama implementasi solusi. Didapatkan bahwa risiko bahwa kompetitor melakukan strategi yang sama, kemudian sulit menemukan pekerja, dan situasi ekonomi yang mungkin mempengaruhi penjualan produk merupakan risiko yang paling tinggi dihitung dari risk potential number-nya. Dengan action required-nya untuk ketiga risk ini, yaitu melakukan advance competitive strategy untuk risk yang pertama, kemudian risk yang kedua mencoba mencari pekerja menggunakan outsourcing atau menggunakan pekerjaan dari luar, dan yang ketiga melakukan internal cost efficiency. Next. Sekian presentasi dari kelompok 2, kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.